Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akhi Ikhwan di sini. Kali ini kita akan bahas tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, sebelum itu kita harus tahu fungsi dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu sendiri. Jadi VLOOKUP itu kalau kita perhatikan di depannya ada huruf V, yang artinya V itu adalah vertikal. Sedangkan HLOOKUP itu di depannya ada huruf H, berarti horizontal. Dan di belakangnya itu ada tulisan lookup yang artinya adalah mencari atau melihat, ya intinya mencari data. Jadi fungsi dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah untuk mencari data. Kalau VLOOKUP itu secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu secara horizontal. Oke, kita langsung saja praktekkan rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Di sini saya memiliki sebuah tabel penjualan buku. Cara kerja rumus VLOOKUP itu adalah di sini ada data di tabel kecil, kemudian di atasnya itu ada kode masing-masing bukunya. Jadi nanti kode ini ya, kita ambil datanya itu berdasarkan dari tabel yang ada di bawah sini. Ya, langsung saja mungkin kita ketik rumusnya sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Jadi untuk struktur rumus VLOOKUP-nya itu ada lookup value, tabel array, call, index, num, dan range lookup. Oke, yang pertama itu adalah lookup value. Lookup value itu kita mengisinya dengan data yang ingin kita cari, ya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada kode, dan kode ini akan kita cari di tabel kecil yang ada di bawah sini. Berdasarkan yang diminta di atas ini adalah nama buku, berarti harusnya kalau kodenya di sini 2, berarti nama bukunya adalah Word. Nah, itulah fungsi dari rumus VLOOKUP. Sekarang lanjut, kita lookup value, kita masukkan kode yang ada di sini, ya. Nah, kemudian lanjut titik koma. Struktur rumus yang selanjutnya itu adalah tabel array. Nah, tabel array itu adalah lokasi atau tabel di mana kode tersebut kita cari, ya. Tentu saja di sini, ya. Langsung saja kita blok seperti ini, ya. Dan jangan lupa di sini kita tekan F4 di keyboard. Fungsinya itu nanti kita jelaskan pada saat saya nanti menarik. Kemudian struktur rumus yang ketiga itu adalah call index num. Call index num itu adalah menampilkan data mana yang akan dicari. Nah, di sini call index itu maksudnya adalah kolom, urutan kolom keberapa yang kita ingin tampilkan. Nah, di sini kan kalau kita blok itu ada 3 kolom kan yang kita blok di sini. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, di sini yang dimintakan adalah nama buku. Posisi nama buku pada kolom ini itu ada di urutan kolom yang kedua. Nah, maka call index num-nya kita isi dengan nomor 2. Nah, apabila kita ingin menampilkan harga, berarti kita ganti menjadi 3. Seperti itu. Sini kita isi 2. Kemudian yang terakhir adalah range lookup. Range lookup itu isinya cuma ada 2, ada true dan ada false. Nah, kalau dia false, apa yang ada di sini yang sama persis, maka itu yang harus yang tampil. Kalau dia true berarti apabila tidak ada datanya, tidak ada data yang di sini, namun datanya itu ada yang mendekati dari yang di sini, maka kita isi true. Lengkapnya nanti kita jelaskan. Balas kurung. Ya, kita bisa langsung seperti ini, atau kita ketik false saja. Nah, kita balas kurung, setelah itu enter. Nah, langsung kan keluar tulisan Word-nya. Oke, tadi di tengah-tengah saya jelaskan tentang F4 ya di sini ya. Nah, F4 itu maksudnya adalah absolute atau fungsi string ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pada saat saya tarik datanya seperti ini, nah coba lihat ya, datanya tampil semua, mulai dari Word, Excel, Windows, dan seterusnya berdasarkan kode yang ada di sini. Nah, jika tidak saya, apabila saya tidak tekan F4, di sini datanya saya hapus dulu. Kemudian saya blok kembali di sini. Nah, ini saya tidak F4, saya tidak kasih simbol string, simbol dolar di masing-masing kolom dan barisnya. Dan langsung saya tarik. Nah, coba lihat. Maka datanya itu tidak tampil. Sebagian tidak tampil. Coba lihat, perhatikan yang warna hijau di sini. Nah, yang warna hijau posisinya ada di sini. Ya.
Nah, saya enter. Nah, warna hijau itu semakin saya tarik ke bawah, maka yang warna hijau atau tabel array-nya itu kotaknya dia akan turun. Tuh, turun dan turun semakin hilang seperti ini. Ya. Nah, maka dari itu perlu kita F4 atau kita absolutkan seperti ini. Nah, kalau saya buat dia seperti ini dan saya tarik, nah maka yang hijaunya dia tetap berada pada tempatnya walaupun kita tarik ke bawah. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut sekarang kita ke sini range lookup. Range lookup di situ misalkan di sini saya isi false ya. Nah, kemudian kodenya di sini saya ganti menjadi 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan tidak ada 4. Kalau saya enter, maka hasilnya itu adalah NA. Ya. Nah, 4 itu tidak ada, tapi ada yang mendekati angka 4 ini. Yang mendekati angka 4 ini adalah 3. Nah, kalau saya ganti di sini tulisannya menjadi false, yang range lookup-nya saya ganti menjadi true. Nah, saya enter, maka yang keluar itu adalah Excel yang mendekati dari angka 4 ini ke bawahnya, berarti 3. Oke, yang selanjutnya yang kita bahas adalah lookup. Ya, langsung saja ya kita ketik lookup. Oke. Di sini sama ya. Struktur rumus lookup dengan VLOOKUP sama, ada lookup value, ada tabel array, cuman yang membedakannya ini adalah row index num. Row index num itu maksudnya adalah urutan baris, sementara tadi call index num itu adalah berarti urutan kolom. Kalau kita perhatikan tabel lookup dengan VLOOKUP itu berbeda ya, sangat berbeda. Kalau kita lihat untuk VLOOKUP itu dia seperti ini ya, berdasarkan kolom-kolom atau bisa dibilang vertikal. Sementara kalau lookup itu datanya diambil itu secara horizontal seperti ini. Dia melihat datanya secara horizontal ya. Jadi lookup. Oke, jadi cara mengisinya sama ya, seperti rumus VLOOKUP, lookup value, kemudian tabel array, tabelnya kita blok seperti ini. Ya, di sini jangan lupa kita tekan F4 absolute. Oke, kemudian row index num berdasarkan di sini adalah nama buku, berarti nama di sini adalah nama buku ya, berarti dia ada di baris yang kedua di sini. Berarti kita masukkan 2. Oke, jadi bisa juga langsung kita tanpa mengetik range lookup-nya. Ada beberapa program Excel yang bisa, ada juga yang tidak. Jadi amannya ya kalian bisa langsung ketik saja apakah dia true atau false. Kita ketik false saja. Balas kurung, enter. Oke, ini ya sama. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, dan hasilnya keluar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembahasan kita pada rumus VLOOKUP dan lookup. Silakan kalian belajar, silakan kalian praktekkan sendiri, cari data atau cari tabel-tabel yang ada di internet atau di rumah kalian, di kantor kalian, di manapun itu datanya kalian bisa praktekkan sendiri. Kalau ada pertanyaan yang kalian masih belum paham, silakan kalian bertanya di kolom komentar di bawah. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya Ikhwan undur diri. Wassalam.